Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Siang ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ya? Tamu di ruang podcast ini, Bang. Beliau adalah Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Andalas gitu ya. Kalau mau lebih akrab dengan beliau, dan saya sendiri juga biasanya panggil beliau Bang Udan. Nah, jadi kita akan ngobrol, diskusi, atau berbagi informasi tentang anggaran di Universitas Andalas. Kita langsung saja. Bagaimana kabar Pak WR4? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, Bang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Bang V? Insya Allah. Oke, Bang, kita mulai dengan pertanyaan pertama, dan ini juga mungkin menarik bagi banyak orang. Sebenarnya bagaimana sih proses penganggaran di Universitas Andalas ini? Oke. Jadi proses membuat anggaran. Iya, ya. Nah, itu memang menjadi tugas pokok dari WR4 ya. Khususnya nanti diturunkan ke bawah ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan. Jadi kita setiap tahun itu mengeluarkan yang namanya pedoman penyusunan anggaran. Kalau sekarang setelah PTNBH namanya pedoman penyusunan RKAT, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Unan sebagai PTNBH. Nah, jadi prosedurnya, pendekatannya kan dua ya. Satu top down, bottom up. Nah, top down itu adalah di pedoman itu rektor tentu punya arahan, direction ya. Dan juga mengakomodasi arahan atau direct dari kementerian. Nah, kita bagaimanapun juga bagian dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, itu di dalam pedoman penyusunan anggaran itulah kita membuat direction dari dari rektor ataupun dari kementerian ya. Dan tentu juga penyusunan anggaran kita berpedoman kepada rencana strategik. Nah, kita kan punya rencana strategik 2020-2024. Yang sudah ditetapkan oleh rektor ya sebagai rencana strategik. Nah, itu juga jadi pedoman. Ada target-target di tahun-tahun tertentu. Misalnya tahun 2023 ini targetnya. Itu ada di Renstra, di rencana strategik itu. Kemudian ada target IKU yang diberikan oleh kementerian kan itu tadi. Nah, kemudian mungkin evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kemudian menjadi pedoman penyusunan anggaran. Nah, di sisi lain, itu kan ada proses bottom up ya. Proses bottom up ini adalah fakultas itu kan punya otonomi di dalam menyusun anggaran. Nah, karena mereka juga punya alokasi dana. Nah, ini bicara alokasi dana, kita kan tahu kalau misalnya SPP atau UKT ya. UKT, SPP itu kan ada pembagiannya. 30% dari UKT itu untuk operasional fakultas. 35% untuk remunerasi. 35% untuk operasional rektorat keseluruhan. Jadi itu pembagian menurut peraturan rektor. Kemudian juga ada dana pengembangan institusi kan? Yang setiap tahun itu 70% bagian fakultas, 30% bagian universitas untuk pengembangan institusi. Sehingga dengan pembagian seperti itu, fakultas punya dana yang mereka bisa alokasikan di dalam anggaran fakultas. Jadi dari 30% UKT tadi, dari 70% dana pengembangan institusi tadi, itu mereka bisa alokasikan apa prioritas di fakultas. Nah, sebelum menyusun anggaran itu ada rencana kerja. Nah, biasanya fakultas melakukan raker ya, rapat kerja penyusunan rencana kerja. Nah, tentu kita berharap fakultas di situ juga mengakomodasi masukan dari para dosen, masukan dari prodi ya ke departemen,
Nah, sehingga nanti dikompilasi oleh fakultas, terkompilasi secara rektorat. Oke. Nah, hasil penyusunan anggaran ini kemudian ada proses review di rektorat. Proses review ini melibatkan satuan pengawas internal, melibatkan direktorat keuangan, dan perencanaan sendiri, dan aset. Jadi ada 4 terlibat di dalam melakukan review. Nah, review itu misalnya standar belanja, standar harga. Nah, itu harus dipatuhi oleh anggaran yang sudah disusun tadi. Ya. Fakultas, unit-unit yang ada di rektorat itu harus mematuhi standar-standar. Nah, review itu dilakukan untuk itu. Kemudian memeriksa kelengkapan dari anggaran itu. RAB-nya sudah betul belum? Rencana anggaran belanjanya sudah betul belum? Nah, itu diperiksa, di review, sehingga kemudian hasil review itulah kita menghasilkan anggaran yang sudah relatif bersih ya. Tapi masih ada yang belum lengkap. Nah, biasanya yang belum lengkap ini diblokir dulu, dilengkapi dulu baru boleh dilaksanakan. Nah, itu proses dikompilasi menjadi rancangan anggaran yang ditandatangani oleh rektor, kemudian diajukan ke MWA untuk dibahas. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021 tentang PTNBH UNAN, itu rancangan anggaran tadi paling lambat harus diserahkan rektor ke MWA pada tanggal 31 Oktober setiap tahun. Nah, kita sudah memenuhi itu dan sudah selalu melakukan itu. 2 tahun ya kita ya. Dan kemudian anggaran itu dibahas oleh MWA. Dimulai dengan pembahasan di tentunya di Pokjanya ya. Nah, Pokja nanti ada itu berkali-kali kita dipanggil oleh MWA untuk membahas. Ada masukan MWA, ada ini nanti yang harus diubah dan direvisi segala macam, maka itu kemudian kita lakukan revisi. Nah, kalau ada apa namanya masukan di MWA kan. Kemudian nanti terakhir setelah bersih, sudah disepakati postur anggaran dan seterusnya, ada pleno. Nah, pleno itulah pengesahan oleh MWA. Nah, kalau anggaran sudah disahkan oleh MWA, nah itulah yang harus dilaksanakan oleh rektor dan jajarannya. Jadi masing-masing unit kerja itu punya anggaran, fakultas punya anggaran, lembaga punya anggaran, bidang 1, 2, 3, 4 punya anggaran, rumah sakit punya anggaran. Itu semua ada di RKAT. Kira-kira begitu prosedurnya. Ya. Oke, Bang. Jadi dalam proses penganggaran itu kan ternyata ada top down, ada bottom up ya. Nah, kira-kira yang terjadi di UNAN selama ini lebih besar mana sih? Yang top down atau yang bottom up? Atau memang sebenarnya ada aturannya juga bahwa kita harus katakanlah ngikut dari atas itu sekian, kemudian yang bottom up sebagai aspirasi dari bawah tuh sekian gitu. Ada aturannya atau proporsinya nggak sih? Tidak ada secara pasti ya jumlah, tapi yang menentukan itu kan jumlah dana yang tersedia di masing-masing unit. Oh gitu. Jadi tadi yang saya jelaskan kan ada 30% dana SPP UKT yang menjadi hak fakultas, ada yang 70% dana pengembangan institusi yang menjadi hak fakultas, dan penerima lainnya juga ada bagi-baginya. Sehingga fakultas kan punya dana yang mereka kelola secara otonom. Nah, itu yang pengertian kita di rektorat, itulah yang bottom up tadi. Mereka yang menyusun. Itu kan sebenarnya konsep desentralisasi juga itu. Ada pemberian kewenangan kepada fakultas untuk menyusun anggarannya. Ya kan, unit-unit yang untuk menyusun anggarannya. Nah, tentu diharapkan juga mereka menggali juga masukan dari stakeholder fakultas, kan begitu. Nah, di rektorat ketika kita menyusun anggaran unit-unit di rektorat, nah, ini tentu berpedoman kepada rencana kerja masing-masing unit ya. Kemudian juga dipastikanlah bahwa masing-masing bidang itu mendengar juga masukan dari berbagai pihak ya, melalui berbagai forum lah. Ada media sosial UNAN yang sering juga memberi masukan. Nah, itu tentu diupayakan untuk diakomodasi oleh unit-unit. Baik itu unit yang di bawah WR1, di bawah WR2, WR3, dan di bawah kami sendiri ya. Dan lembaga, LPPM, dan seterusnya. Nah, itu artinya ada proses lah pasti di situ.
Nah, pembagian PI dan UKT tadi misalnya dengan angka 30, 35, 35, terus kalau Ya. PI 70, 30 itu memang berlaku nasional atau memang setiap kampus Unan. punya otonomi? Itu otonomi Unan. Oh, jadi setiap Ya, itu sudah lama itu praktek seperti ini di kita di Unan sejak kita mulai punya sistem remunerasi ya. Nah, itu kan pembagiannya seperti itu. Sebelum itu mungkin tidak begitu karena remunerasi tidak ada. Sebelum itu tentu remunerasi ini bagian semuanya dari anggaran fakultas. Oh gitu. Yang menentukan honor segala macam waktu itu kan fakultas membayarnya kan. Nah, sekarang kan ditarik dari total tadi penerimaan itu 35% untuk remunerasi. Nah, kemudian yang lain tinggal di fakultas kan gitu. Oke. Oke, Bang. Ini menarik karena sudah membicarakan soal remunerasi yang biasanya jadi isu panas di UNAN. Kalau saya boleh bilang gitu. Tapi sebelum ke situ, Bang, terkait review anggaran tadi, kan ada 4 pihak ya, ada SPI, terus kemudian ada perencanaan aset dan Direktorat Keuangan ya, kalau nggak salah. Nah, ketika proses review itu dilakukan, apakah pernah terjadi benar-benar mengubah apa yang sudah diajukan, artinya membongkar misalnya ini masih banyak sih yang harus diperbaiki gitu, pernah terjadi nggak, Bang? Oh iya. Sering ya? Iya, jadi itu terjadi. Jadi ada anggaran yang terpaksa tidak jadi gitu ya. Oke. Karena dia tidak tepat gitu ya. Kemudian juga atau direvisi Ya, satuan harganya, standar cost-nya itu direvisi melalui proses review tadi. Iya. Kan kita punya standar belanja, ya kan? Ada standar harganya, standar belanja ya. Nah, itulah yang menjadi concern pertama, cost ya, karena itu kan untuk efisiensi lah. Perlu juga diingat, kita kan ada direction dari rektorat tadi. Misalnya belanja perjalanan dinas. Di dalam pedoman penyusunan anggaran ini, karena kita sudah mengevaluasi perjalanan dinas itu, alokasinya itu dirasa mungkin perlu diefisienkan, maka kemudian ada ketentuan kita buat untuk fakultas, unit atau unit termasuk juga wakil rektor gitu ya di bawahnya, itu yang anggarannya paling besar itu 10% hanya untuk perjalanan dinas. Oke. Tidak boleh lebih gitu ya. Kalau anggarannya besar itu tidak 10%, mungkin sampai 7,5%. Nah, itu ada ketentuannya di pedoman penyusunan anggaran, ketentuan maksimum tadi. Nah, itu kan dievaluasi. Iya. Review juga itu. Jadi kalau kelebihan kan harus digeser, harus dikurangi. Iya. Nah, itulah proses review terjadi. Dan itu hal yang biasa, Bang. Biasa. Ya. Setiap kali proses. Begitu juga di pengusulan pembelian aset. Ada kan pembelian laptop baru kadang-kadang. Iya. Nah, itu kan harus dibuktikan bahwa mereka memang perlu. Jangan-jangan sudah punya, beli lagi. Iya. Nah, itu harus konfirmasi dari Direktorat Pengelolaan Aset gitu ya. Oke. Nah, itu contoh bahwa di dalam proses penyusunan anggaran ini ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dari anggaran. Oke. Nah, selama ini paling nggak ketika Abang sebagai bagian dari pimpinan universitas ini dan bahkan terlibat langsung lah dalam proses penganggaran ini, bagaimana sih penyerapan atau realisasi anggaran di UNAN selama ini? Ya, jadi penyerapan realisasi anggaran di UNAN itu rata-rata sekitar 92% ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini ya di level 92 lah, 93, pernah kita 95 juga. Nah, itu tergantung kepada sumber dana. Biasanya kalau sumber dana untuk gaji PNS itu habis kan? Ya. Atau mungkin 99% lah, karena memang dianggarkan itu pas betul untuk membayar gaji PNS dan tunjangan-tunjangannya. Kemudian yang juga kita prioritaskan untuk digunakan itu adalah bantuan pendanaan PTNBH atau BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Nah, itu biasanya di pertengahan tahun atau di triwulan ketiga kita evaluasi realisasinya seperti apa. Oke. Nah, karena BOPTN ini kalau tidak realisasinya rendah, itu artinya kan dananya kembali ke pemerintah pusat, ya, karena itu kan bantuan operasional. Sama seperti belanja pegawai tadi, kalau realisasinya ini tidak tercapai, maka berarti dananya kembali. BOPTN juga gitu, maka kita biasanya mengoptimalkan pemanfaatan BOPTN ini. Jadi misalnya BOPTN kita 66 miliar ya, nah itu nanti kita evaluasi.
Nah, kemudian yang penerimaan UNAN, nah itu tentu normal-normal saja realisasinya. Ya. Jadi berjalan seperti apa adanya. Di akhir tahun kan kita lihat evaluasinya. Karena kalau berlebih tidak terpakai, maka itu akan menjadi saldo di akhir tahun dan bisa dimanfaatkan untuk tahun berikutnya. Jadi tidak ada uang yang tidak ada dana itu yang dibuang gitu. Dia akan kalau dia berlebih maka akan termanfaatkan tahun berikutnya. Ada istilahnya pemanfaatan saldo gitu ya di anggaran ya. Oke. Jadi 92 sampai 93 dan apalagi kalau 95% itu udah bagus banget, Bang. Oh, sebenarnya kalau realisasi anggaran itu tidak bicara, kalau anggaran ya, itu kan bukan bicara realisasi saja. Dia juga harus mencapai target-target. Kan ada kinerja yang harus kita penuhi. Target kinerja, output yang dihasilkan dan seterusnya itu kan. Nah, sebenarnya kan ada dua hal yang menyebabkan anggaran itu realisasinya misalnya tidak 100%. Ya tentu tidak mungkin ada anggaran yang 100% realisasinya. Jadi emang nggak mungkin tuh 100%? Nggak mungkin 100%. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan kan diestimasi itu tahun itu. Bisa saja lebih kan? Nah, kemudian ketika kita tender-tender itu ada penghematan. Ada contoh kemarin itu, kita kan membangun gedung STP tuh, pengembangan gedung STP yang sebelah kiri itu, yang dulunya dibangun oleh kementerian, kita lanjutkan. Itu di anggaran, di estimasi harga owner itu sekitar 7 miliar. Tetapi ditawar oleh kontraktor, saya lupa berapa, sekitar 5,5 miliar gitu ya. Penghematan itu 1 miliar lebih kan. Nah itu akan menjadi sisa. Ini kan yang kita bayar ke kontraktor tentu sebesar permintaan sebesar yang sudah yang mereka yang menang ya. Karena ada panitia pengadaan itu kan. Tapi yang justru penting juga adalah realisasinya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan speknya? Kira-kira gitu, itu contoh itu ya. Bahwa ada potensi anggaran yang sudah dianggarkan itu memang tidak terpakai, maka dia bersisa, gitu. Tapi sisa ini tetap akan bisa digunakan gitu kan, Bang? Oh iya, jadi contohnya tadi kan begini. Kita anggarkan 7 miliar, ternyata terpakainya 5,5 kan? Nah, itu kan ada saldo, ada sisa nanti. Sisa itu akan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Oh, tapi nggak bisa di tahun yang sama? Tahun yang sama bisa kita manfaatkan dengan revisi anggaran. Tapi biasanya kan ini di akhir-akhir tahun baru selesai proyek ini. Gitu. Bersisa kan nggak bisa kita manfaatkan lagi. Artinya kan ya tetap bisa dimanfaatkan di tahun yang sama kalau memang dalam revisi masih bisa masuk, Bang ya. Kalau bisa, biasanya itu fakultas untuk kegiatan yang non fisik ya. Misalnya ada kegiatan seminar atau kegiatan apa yang ternyata dananya berlebih, kemudian mereka alokasikan untuk kegiatan seminar yang berikutnya misalnya gitu. Itu boleh saja. Nah, kalau yang fisik itu gimana, Bang? Apakah nggak mungkin juga berubah? Misalnya pas revisi anggaran ternyata masih memungkinkan nih untuk menyerap anggaran yang lebih besar lagi, tapi diarahkan ke fisik aja gitu, bisa nggak? Bisa. Ada faktor susahnya di situ, karena kalau fisik itu harus ditenderkan. Kalau besar ya harus ditenderkan. Kadang-kadang proses tender ini kan sebulan. Jadi misalnya September nih kita lihat masih ada anggaran nih kita mau bangun, loh kan agak susah kan? Iya. Nah, perencanaannya bagaimana, kita masukkan ke anggaran pun itu proses tendernya nanti 1 bulan, tinggal 1 bulan, 1,5 bulan, apa terrealisasi? Belum tentu kan? Iya. Oke. Jadi tetap ini ya, secara prinsip masih memungkinkan, cuman soal pelaksanaan atau teknisnya harus diperhatikan apakah mungkin akan terserap atau. Makanya biasanya kalau untuk fisik kita kan lebih memilih itu dimulai dari awal tahun ya, daripada dimulai di akhir tahun. Itu kan fisik terburu-buru itu bisa justru tidak efektif ya, tidak betul gitu kerjaannya kan. Oke. Nah, tadi Abang juga udah menyinggung soal remunerasi. Jadi gimana sih sebenarnya cerita tentang remunerasi di UNAN ini, Bang? Katakanlah secara umum dulu lah. Karena setahu saya gitu kan, soal remunerasi ini menjadi salah satu. Saya minum kopi ya. Silakan. Salah satu isu panas lah yang selalu muncul bahkan di setiap tahunnya. Abang mungkin boleh cerita soal remunerasi ini. Baik, jadi remunerasi ini tentu ada pagunya. Setiap anggaran itu ada batas maksimum ya.
Nah, jadi remunerasi itu juga ada total dana yang boleh kita jadikan remunerasi. Tadi 35% dari SPP kan? Ya. Nah, itu masing-masing fakultas kan sudah punya stok dana tuh. Misalnya dari total penerimaan UKT atau SPP fakultas, baik itu S1, S2 ya. Ya. Nah, itu mereka sudah ada 35% di dalam potnya. Ya. Nah, masing-masing punya nih. Total kan? Jadi kalau 15 fakultas ditambah dengan pasca itu kita totalkan berapa? Gitu ya. Misalnya ditotalkan 100 miliar. Nah, nanti misalnya setelah kita hitung total dana UNAN, maksimum 35%, tidak boleh lebih. Nah, misalnya dari rektorat bisa nambah misalnya 40 miliar, ini 140 misalnya anggaran. Kalau pejabat di kepala seksi sampai kepala apa gitu ya, sampai rektor pun tuh ada standar-standarnya. Nah, itu dibayarkan sesuai standar itu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya soal remunerasi ini juga katakanlah pihak pimpinan UNAN pun juga sangat ini ya, dipengaruhi bahkan tergantung bagaimana masing-masing fakultas sebenarnya apa namanya pendapatan mereka dari UKT atau SPP termasuk PI-nya baru bisa ditentukan gitu Bang ya. Artinya intervensi dari pimpinan universitas sendiri dalam konteks remunerasi itu sebenarnya hanya apakah bisa dibilang hanya mengontrol saja atau ada hal lainnya yang Oh ya, ada prosedur kan? Jadi untuk apa namanya pencairan dana remunerasi itu kan ada prosedurnya, ada mekanismenya, ada mengikuti mekanisme itu. Nah, mulai dari fakultas gitu ya. Nah, kalau PS1 kan sudah ada standarnya kan. Nah, itu nanti di apa namanya amplopnya diusulkan, kemudian diverifikasi, kemudian dibayarkan. Kan itu prosedurnya. Kalau P2 kan kita tahu juga ada entry-entry di fakultas gitu ya, di prodi bahkan ya. Entry kinerja masing-masing dosen. Itu di entry sehingga dapat nanti poin-poinnya. Poin dikonversi menjadi koin, kira-kira kan begitu. Nah, tapi untuk pembayaran masing-masing unit ini kan sudah ada potnya tadi. Sudah ada pagu fakultas ini sekian dananya, ini sekian dananya, ini sekian dananya. Jadi yang pertama itu yang kita bayarkan kan P1. Ya kan P1 sekian. P1 kan sama seluruh seluruh jabatan itu pay for position. Dibayar untuk posisinya. Kan itu formulanya P1 ya. Pay for position. Nah, P2 pay for performance. Kan gitu. Nah, memang akhirnya kan ada pagu itu masing-masing fakultas unit. Karena tadi ada P2-nya kan. Nah, mungkin kejadian juga apa namanya pagunya ketika membayar P2 itu sudah tidak mencukupi. Kan ada fakultas yang misalnya kebutuhan untuk membayar kinerja P2 itu jauh lebih besar dari dana yang tersedia. Nah, itu terjadi. Tapi juga ada fakultas yang kebutuhan untuk membayar P2-nya lebih kecil daripada dana yang tersedia. Jadi artinya ada fakultas yang surplus dananya, ada yang negatif dananya, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan kebijakan rektor ya, itu cross subsidi. Nah, cross subsidinya fakultas-fakultas yang kelebihan tadi dana mensubsidi yang kekurangan, kan kira-kira gitu. Tetapi tentu ada formula subsidinya. Mensubsidi tentu tidak bisa sama rata gitu ya. Nah, itu policy kebijakan. Nah, saya juga apa namanya itu kan sudah dari dulu begitu. Kita kan mengikuti saja apa namanya prosedur SOP yang ada semenjak sistem remunerasi ini kita siapkan ya. Nah, sampai sekarang masih seperti itu prosedurnya. Nah, tapi tadi saya kan sebutkan batasnya adalah pagu UNAN. Jadi apa namanya pagunya rektorat sendiri bisa mensubsidi. Tetapi tentu ada keterbatasan. Karena total anggaran remunerasi ini ada pembatasnya. Kan kira-kira begitu. Karena kan gini Bang, kadang-kadang atau seringkali muncul semacam pertanyaan bahkan menganggap bahwa soal remunerasi ini dianggap kurang adil, misalnya begitu ya. Dan selalu yang menjadi sasaran tembak katakanlah gitu kan tentu langsung pimpinan UNAN. Jadi sebenarnya prosesnya seperti yang Abang ceritakan tadi ya.
Bahkan udah ada upaya untuk melakukan cross subsidi tadi ya. Tapi tetap harus ada SOP atau harus mengikuti aturan yang berlaku, Bang ya. Ya, kalau saya itu di bidang 4 kerjanya kan kontrol anggaran kan. Oke. Karena jangan sampai yang dibayarkan lebih dari pagu. Nah, itu adalah concern kita. Nah, Ya, kalau misalnya melebihi pagu tuh konsekuensinya apa, Bang? itu menyalahi aturan kan sudah ditetapkan anggarannya oleh MWA. Ya, Itu rektor melanggar peraturan MWA, ketentuan MWA kan. Dan resiko terberatnya apa tuh, Bang? Kalau Nah, saya nggak tahu itu ada risiko administratif, tapi tentu bisa saja umpamanya pagunya berlebih, umpamanya kebutuhannya berlebih, sebelum kebutuhan itu dibayar, direvisi dulu pagunya, diajukan ke MWA revisi misalnya kan, atau dilaporkan ke MWA kan bisa. Nah, yang jadi persoalan dana tersedia nggak? Ya. Kan gitu. Oke, Bang. Selanjutnya ini juga menjadi poin yang menarik dan muncul dalam pertanyaan banyak pihak gitu, terutama para dosen, soal transparansi anggaran di UNAN ini. Jadi Abang punya pendapat atau komentar soal itu? Iya, jadi masing-masing, jadi RKAT itu dokumen publik ya. RKAT yang sudah disahkan oleh Majelis Wali Amanat itu dokumen publik. Oke. Jadi siapapun yang mau mengakses itu bisa mendapatkan itu. Jadi bisa meminta di website kita ada itu ya. Nah, saya selalu ingatkan apa namanya direktur ya dan staf di Direktorat Perencanaan itu dokumen diupload. Nah, sehingga bisa di-download oleh siapapun yang ingin tahu. Karena saya juga tahu, saya bisa download RKAT-nya universitas lain, itu ada di web. Nah, saya juga selalu bilang, ini jangan lupa di-upload gitu ya, sehingga nanti itu menjadi dokumen publik. Nah, dokumen RKAT itu tebal ya. Nah, itu kan tidak semua orang juga mau membaca dokumen yang tebal itu ya. Nah, kalau mau melihat detail-detail fakultas juga ada di situ, berapa anggaran fakultas, apa saja yang digunakan, dibelanjakan ya. Nah, itu kan dokumen publik yang bisa diakses. Kita juga dokumen Rensa juga kita upload. Kan? Pedoman penyusunan anggaran juga ada kita upload. Nah, memang kadang-kadang akses ke web ini kan bisa jadi ada terhambat segala macam, tetapi bisa diupload. Oke, berarti kan secara prinsip sebenarnya proses transparansi anggaran itu udah disediakan, bahkan dilakukan, Bang ya. Jadi kalaupun misalnya siapapun pengen tahu ya tinggal diakses aja ya. Ya, kalaupun umpamanya susah mengakses di ini, diminta ke anggaran juga boleh, diminta ke Direktorat Anggaran juga. Iya kan, ada yang meminta, dikasih. Iya kan? Nah, kalau misalnya Bang, pada fase berikutnya terkait soal anggaran, transparansi, dan kemudian realisasi, serta yang lain-lainnya, kalau misalnya ada kritik, saran, masukan dari publik lah gitu, baik dari internal UNAN maupun dari luar UNAN, sejauh ini yang respon atau tindak lanjut yang dilakukan seperti apa sih? Apakah itu juga pernah terjadi atau belum? Kalaupun belum kan paling nggak kita punya mekanisme yang mungkin bisa diikuti. Jadi kalau yang beredar di media sosial itu kan kita baca kan. Nah, kalau ada tindak lanjut yang perlu kita respon, tentu kita respon. Yang penting apalagi kalau menyangkut soal efisiensi, efektivitas, itu jadi concern kita ya. Jadi artinya kita menghargai adanya masukan lewat media sosial UNAN atau apapun itu, dan itu sebenarnya secara ya mungkin saya sebagai pengambil kebijakan gitu ya, pembuat kebijakan dan tentunya juga atas izin rektor, itu seringkali dia mengadopsi, mengambil masukan juga dari teman-teman yang beredar itu kan. Dan itu ya kita lakukan, Pak. Ya. Dan misalnya contohnya gini, soal apa namanya nih, anggaran yang umpamanya diduga ada ketidakefisienan gitu ya. Nah, itu kita tindak lanjuti. Tapi tindak lanjutnya itu tersistem. Misalnya nanti sekarang ini kan kita akan menyiapkan pedoman penyusunan anggaran 2024 nih.
Nah, itu kita akan akomodasi di dalam pedoman penyusunan anggaran 2024. Karena kan ini harus sistematis nih, mengakomodasi masukan. Nanti berbagai masukan itu akan terakomodasi di dalam pedoman penyusunan anggaran 2024 kan, sehingga diharapkan anggaran 2024 meskipun nanti yang mengeksekusi tidak saya gitu ya, siapapun nanti jadi pejabat, nah itu kan meninggalkan postur anggaran yang baik, itu harapan kita kan. Iya. Bang, kalau misalnya memang terbukti ada katakanlah ketidakefisienan misalnya, tapi juga lebih jauh dari itu misalnya ada penyalahgunaan, seperti itu biasanya langkah-langkah yang kita lakukan gimana, Bang? Nah, jadi ada dua hal yang harus kita bedakan. Penyusunan anggaran itu satu kegiatan ya. Ya. Outputnya adalah anggaran itu sendiri. Oke. Nah, lalu ada pelaksanaan anggaran. Nah, prosedur pelaksanaan anggaran ini yang namanya sistem perbendaharaan. Nah, ini baru saja dihasilkan peraturan rektor yang terbaru. Perbendaharaan ini, sistem prosedur pelaksanaan anggaran. Kan di dalam pelaksanaan anggaran itu ada pejabat penanggung jawab anggaran ya. Itu kepala-kepala unit, dekan, rektor, wakil rektor, kepala lembaga, direktur rumah sakit, direktur pasca, itu adalah penanggung jawab anggaran. Nah, kemudian di dalam penanggung jawab anggaran ini ada pejabat pembuat komitmen, ada bendahara. Nah, itulah pelaksana anggaran, gitu ya. Mereka bertanggung jawab terhadap anggaran masing-masing unit nih. Jadi kalau ada kebocoran, kalau ada kesalahan, nah itu tanggung jawab dari unit ini, ya, karena sudah diberikan tanggung jawab nih. Mereka harus monitor dong anggarannya, monitor PPK-nya, ya kalau umpamanya kepala unit, monitor PPK, monitor bendahara kan, harus kontrol. Jadi gitu, jadi tidak semua bertanggung jawab, gitu, masing-masing yang bertanggung jawab karena anggarannya kan sudah diberikan ke mereka untuk menggunakan. Kira-kira gitu. Nah, kalau terjadi dugaan-dugaan penyelewengan, maka biasanya unit itu bisa minta rektor. Pak Rektor, tolong diaudit kami. Misalnya nanti bidang saya ternyata ada yang dugaan penyelewengan. Maka saya akan menulis surat ke rektor untuk meminta rektor menugaskan SPI, Satuan Pengawas Internal UNAN, untuk mengaudit. Di mana kesalahannya, kebocorannya seperti apa, mana penyelewengan, gitu. Jadi hasil audit itu nanti yang akan menentukan. Nah, kalau misalnya itu muncul dari katakanlah dosen atau katakanlah level yang lebih rendah atau di bawah untuk audit, itu memungkinkan nggak sih, Bang? Audit apa yang akan dilakukan dosen? Enggak, misalnya ada asumsi bahwa ini terjadi kebocoran. Boleh dilaporkan ke SPI. Oh gitu ya? Jadi jalurnya ke SPI berarti? SPI, Oke. Satuan Pengawas Internal itu adalah unit rektor yang tugasnya itu mengaudit tadi, diperintah rektor untuk menjaga jangan sampai terjadi nih penyalahgunaan, penyelewengan gitu. Itu SPI tugasnya. Selain tugas dari kepala unit ya, dia melakukan pengawasan langsung kepada bawahannya, kan gitu. Oke Bang, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara gitu. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau semacam apa yang mau Abang sampaikan ke para pemirsa penonton kita, silakan Bang. Terima kasih V atas wawancaranya ya. Senang sekali bisa memberikan penjelasan untuk berkaitan dengan anggaran ya, meskipun belum semua bisa dijelaskan dengan baik ya. Tentu kami tahu bahwa ini semua belum sempurna ya. Apapun yang kita lakukan itu belum perfect lah gitu. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Kita menyadari bahwa sumber daya manusia kita juga terbatas untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi kita akan terus berupaya untuk menghasilkan yang terbaik buat Universitas Andalas. Kalau kami di perencanaan itu adalah motonya itu kan efisiensi dan efektivitas anggaran. Ya. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Kita mendorong ya agar itu terjadi di Universitas Andalas. Terima kasih Bang Udan atau Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Andalas atas kesempatannya berbagi, dan salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Be. Sama-sama, Bang.